في كتاب الله قلبي صار حي. Jangan sampai besok ada tiup lilin. Kalau lilin tak apa-apa, ditiupkannya obor 18 biji. Apa tak mati tegak kita? Tapi rupanya Mandailing Natal, tradisi meniup-niup api tak ada lagi. Itu orang Persia menyembah api. Orang Persia menyembah api suci. Makanya waktu Olimpiade diambil api suci yang tak mati-mati dari Persia, karena mereka meyakini menyembah api. Tapi setelah Islam datang ke negeri ini, semuanya bersimpuh sujud kepada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lainnya semuanya kecil kecuali Allah. Kalau jumpa Pak Bupati cuma nyangkat tangan, Pak Bupati sehat. Jumpa alim ulama, Ustadz sehat. Tapi kalau sudah kepada Allah, angkat dua-duanya. Allahu Akbar. Besar kekuasaan ini, kecil tak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Besar musibah ini, kecil tak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Besar batu cincin nih, baru dikasih. Allahu Akbar. Allah. Tak ada apa-apanya, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang akidahnya kuat, meninggal istrinya, tegar dia, tak ada menangis. Bapak tak menangis. Akidahku kuat, Pak Ustaz. Memang sudah lama aku tunggu, Pak Ustaz. Pak Ustaz ini udah awak panas, hati awak pula dipanaskan ya, kata ibu-ibu. Ayolah kita balik. Jangan. 3 yang mau saya sampaikan. Yang pertama, muslim yang baik akidahnya mesti kuat. Tapi akidah yang kuat tetap berusaha. Tetap berusaha. Ini macam-macam suara mau hujan, tak mungkin panas. Oh, besar juga lalat di Mandailing Natal. Masya Allah. Bagus, rekam, liput, ambil semua dari atas itu kamera, tunjukkan ke seluruh dunia, begini orang Mandailing Natal pengajian. Biar tahu kalian semuanya, kalau orang Mandailing Natal pengajian begini caranya. Bukan di masjid tertutup, di masjid orang pengajian, ustadz berceramah, bersandar ke dinding, dinding tak ada. Lapangan tak bertepi, semuanya mendengarkan. Siap, begitu pahalanya melimpah ruah. Setiap tetes keringat, setiap peluh, setiap tetes air mata, setiap langkah kaki naik ke atas, dibalas Allah Jannatul Firdaus lah hendaknya. Amin ya Allah. RSUD Panyabungan, Rumah Sakit Umum Daerah, itu yang akan tegak berdiri insyaallah. Amin. Doa orang yang panas-panas ini dikabulkan Allah Ta'ala insyaallah. Akan dibangun rumah sakit. Siapa saja yang sakit masuk ke dalam sehat insyaallah. Kenapa sehat? Karena dokter-dokternya di dalam alumni Mustafawiyah. Anak-anak yang hafal Quran, yang pandai bahasa Arab, hebat fisika kimia, 7 tahun di pesantren, 7 tahun di fakultas kedokteran, balik menjadi spesialis. Berobat kita ke sana, menengok wajahnya saja, belum disuntiknya sudah sehat kita. Masuk kita ke rumah sakit yang lain, masuklah dokter, tak pakai jilbab, rambut 3 warna, merah, kuning, gelap, anting-anting, 3 di kiri, 3 di kanan, 1 di atas, 1 di hidung, kuku pula hitam berkutek, di atas black kutek, di bawah black daki. Sampai sakit, sabar, mana yang sakit, mana? Disangka ibu itu dia malaikat maut. Kenapa? Karena tidak ada roh spirit Islam di dalamnya. Tapi di sini namanya saja sudah mencerminkan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad dari mana ceramah? Madinah. Madinah Munawwarah, Mandailing Natal. Serambi Mekahnya Sumatera Utara. Berbangga kita hari ini. Pak Bupati hadir, Pak Wakil Bupati hadir, Pak Anggota DPRD hadir, Pak Kajari hadir, Pak Kapolres hadir. Padahal selama ini saya kalau ceramah di mana-mana, yang terhormat Pak Bupati atau yang mewakili.
yang terhormat Pak Wakil Bupati atau yang mewakili, yang terhormat Pak Kapolres atau yang mewakili, yang terhormat Pak Wakil DPR atau yang mewakili. La ilaha illallah. Sudahlah wakil DPR diwakili pula lagi. Dia itu kan wakil kita. Diwakili pula lagi. Wakil. Itu namanya wakil bersanad. Tapi hari ini orangnya memang betul-betul true, asli. Datang, original. Datang, Masya Allah. Adapun yang sakit jangan khawatir, kemah-kemah sudah disiapkan. Ada dokter, itu dia. Stan Dinas Kesehatan. Dokter dengan jarum suntiknya sudah siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akidah mesti kuat. Anak gadis, cantik, tak dipinang orang. Akhirnya akidahnya sumbing, akidahnya rusak. Pergi ke dukun. Pak dukun, aku belum juga dipinang. Kau kumpulkan 7 bunga. Bunga melati, bunga kantil, bunga cempaka, bunga mawar, bunga ros, bunga yasmin. Satu lagi bunga tai ayam. Habis itu nanti gimana Pak dukun? Kau blender. Setelah kau blender, kau campurkanlah 7 air sumur. Air sumur ini, air sumur ini, air sumur ini. Lalu kau bacakan. Ada sahnan di situ di atas dari tadi. Kau minum. Setelah diminum, wajah kau akan merah insya Allah. Merah lah. Apa tak merah? Sakit kulit. Yang tidak saja pula dilakukan. Datanglah ke Tuan Guru, datang ke Ketua Majelis Ulama Indonesia, datang ke Mudir Ma'had Al-Mustafawiyah. Tuan, tolong doakan saya. Tuan, tolong doakan saya. Mereka mustajab doanya. Amin. Didoakannya tahajud. Iya, Bang Sahnan yang awal, Kak. 2 hari, 3 hari datang orang menagih kredit. Doakan Tuan Guru. Saya setiap bersalaman, saya doakan saya Tuhan, doakan saya Guru, doakan saya. Selama doa sama mereka. Bolak-balik bersalam tetap tuh saya bisikkan, doakan saya. Karena kita ini sehat karena doa orang. Minta doa, jangan pernah berhenti minta doa. Saya termasuk dengan siswa-siswa, saya minta doakan Ustaz ya, doakan. Saling mendoakan. Tak tahu kita dari yang ramai ini, entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Betul? Mungkin di sini dia ibu-ibu biasa, tidak ustazah, tidak LCMA, tak pernah kuliah di Al-Azhar Mesir, tapi mulutnya tak pernah makan yang haram, mulutnya tak pernah berkata yang kotor, selalu bertasbih. Pulak balik kawan yang ngajak ceritakan aib orang, dia selalu bertasbih. Subhanallah. Bu, gimana kabar anak saya yang hamil tak ada suami? Subhanallah. Sampai-sampai disebut orang, bu apa itu? Bu subhanallah. Orang mengejek dia, tapi lidahnya bersih. Berdoa dia kepada Allah. Banyak-banyak dia berselawat. Rupanya dari doa yang mustajab dari lidah. Itu makanya nanti di akhir majelis, jangan bubar sebelum membaca doa. Yang berada di bawah tenda berpahala, yang di luar tenda berpahala. Yang duduk berpahala, yang tegak berpahala. Tapi yang paling banyak pahalanya, tegak di luar tenda. Maka sampai kau mau banyak pahalanya, keluar dari tenda, tegak. Insya Allah yang paling banyak pahalanya adalah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran kita siang ini tak ada motivasi apa-apa selain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Kalau minta surga belum tentu dapat ridha. Tapi kalau sudah minta ridha, pasti dapat surga. Maka didulukan ridha daripada surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Saking inginnya dapat ridha, maka dikasihlah nama anak ridha. Siapa nama suamimu? Bang Ridho. Masya Allah. Senangnya punya suami ridho. Semua dia ridho, senang hati. Bang, aku hari ini agak lambat datang karena arisan. Tak apa-apa, abang ridho. Romi, Bang, aku mau pergi mandian, abang ngepel, mandikan anak, habis itu sudah abang ridho. Kenapa abang selama ini tak mana? Abang udah menikah sekali lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kalau sudah ridho Allah, itulah mengapa sahabat Nabi itu disebut salatut tarawih rak'ataini rahimakumullah. Al-Khalifatul Awal Abu Bakr As-Siddiq. Apa jawabnya?
radhiyallahu anhu. Al-Khalifatu Tsaniyatu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Belum pernah protokol memanggil. Berikut ini mari kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Disambut oleh jamaah. Radhiyallahu anhu. Belum. Karena Abdul Somad belum lagi dapat ridha Allah. Abdul Somad ini hanya baru berkata, raditu billahi rabba. Aku ridha kepada Engkau ya Allah. Tak ada maqam yang lebih tinggi daripada maqam ridha. Man lam yasbir bi balai, siapa yang tak sabar dengan ujianku, walam yarda bi qada'i, siapa yang tak ridha dengan takdir ketetapanku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Allah mengancam, Tuhan hanya aku. Siapa yang tak ridha dengan aku, cari yang lain. Oleh sebab itu maka tak ada lain yang dapat kita katakan alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika terkena musibah qalu, keluar dari mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua adalah kekuatan daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai ceramah tadi jam 11, sekarang jam 11.30, 30 menit selesai membahas yang pertama, yaitu akidah. Yang kedua, setelah akidahnya benar, barulah ibadah. Tidak diterima ibadah kalau akidahnya tak betul. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah mengajarkan akidah yang benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, kitabnya Al-Husunul Hamidiyah, naik ke atas Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, sifat 20, pahami dengan baik akidah, mengaji. Yang kedua namanya ibadah. Alhamdulillah, sholat subuh tadi sampai tak muat masjid, melimpah sampai ke jalan. Luar biasa. Maka saya di Mandailing Natal tak berceramah, marilah ke masjid. Tak perlu. Karena jangankan di masjid Pak Ustaz, sedangkan di tanah lapang aja melimpah ruah macam ini, apalagi di masjid. Betul? Manama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak salat subuh, balas syaitanu fi uzunih, kencing setan di telinganya. Siapa yang tak subuh tadi, kencing setan di telinganya. Tapi Allah tu maha sayang. Apa buktinya Allah sayang? Tak nampak siapa yang bekas kencing setan, siapa yang tidak. Andai Allah tak sayang, nampaklah tertulis di sebelah kiri WC, sebelah kanan TS. Apa itu TS? Toilet setan. Tapi Allah masih sayang, tak nampak semuanya. Kami bangun jam 3, pergi naik ke atas mandi air hangat, turun ke bawah, lalu kemudian berwudu, habis itu masuk ke masjid, sholat subuh berjamaah, pengajian, habis itu berziarah ke makam Tuan Guru, Tuan Syekh Mustafa Hussein Nasution, lalu kemudian bersiap-siap, sarapan. Ini semua ibadah-ibadah. Ibu mengandungkan anak 9 bulan 10 hari, ibadah apa tak ibadah? Ibadah. Kalaulah itu tak bernilai, tapi bernilai ibadah, bukan ibadah. Salat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, zikir ibadah, baca Quran ibadah. Tapi ada perbuatan tidak ibadah, tapi bernilai ibadah. Apa dia? Hamil 9 bulan 10 hari. Itu makanya banyak ibu-ibu hamil, setahun sekali hamil. Tapi tanya, ibu kok hamil terus? Ibadah. Kalaulah hamil pada ibadah, betapa tak adilnya Allah. Laki-laki enak saja beribadah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibadah. Dia hamil, muntah-muntah, sakit, meregang nyawa, melahirkan itu ibadah. Makanya perempuan yang mati melahirkan, mati syahid. Ibadah. Meregang nyawa. Anak-anak, kalau mak kalian berkata, jangan kau lawan aku nak, meregang nyawa aku melahirkan kau. Ibu-ibu zaman dulu. Zaman sekarang asal tak lahir. Kalau ini itu artinya sesar. Kalau ini itu menderes. Sama-sama motong. Pisaunya lain. Jangan potong deres dibawa kemari. Iya, sama-sama kaidah. Dulu orang melahirkan anak berat. Sampai-sampai ditunggu. Ada kitab mazhab Syafi'i tua menyebut orang hamil itu 2 tahun baru lahir. Ada.
Sakingkan. Kalau tak lahir, mati. Meregang nyawa. 2 tahun baru lahir anak. Kalau sampai 2 tahun baru lahir, itu lahir begigi langsung. Bisa makan gulai jengkol. Tapi sekarang asal 9 bulan, 10 hari, belah. Makanya melahirkan anak sekarang enak aja. Macam buang ingus. Lahir. Dulu, Masya Allah, melahirkan anak ibadah. Menyusukan anak. 2 tahun lamanya. Ibadah. Maka jangan pernah menganggap ini sepele. Laki-laki, anak-anakku, anak-anak lajang, jangan kalian sepelekan perempuan. Mereka perjuangan luar biasa ibadah. Yang di kantor, hidup kita katanya 24 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. 12 tambah 12, 24. 24 dibagi 3. 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 jam. 8 jam tidur. Siapa yang tidak tidur 8 jam, kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, loyo, longlai, letoy. 8 jam tidur, 8 jam kerja. 8 tambah 8, 16. Yang 8 lagi kemana? Abad kejayaan? Suster ngesot? Real Madrid? Barcelona, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, miligram, kilogram, telegram. Habis waktu tak tahu kemana. Tapi orang Mandailing Natal, alhamdulillah. Pagi tadi, tablik akbar di Al-Mustafawiyah. Siang ini, tablik akbar lagi. Sore nanti, tak tahu tak kemana. Tapi insya Allah nampaknya istirahat tidur sore, qailulah, dapat juga pahala. Malam nanti, akan yasinan baca Quran. Kenapa yasinan? Man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang baca surat yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu paginya dia sudah diampunkan Allah. Apakah di Mandailing Natal masih ada orang baca yasin? Masih. Ibu-ibu masih ada wirid yasin? Masih. Hari apa wirid yasin? Malam Jumat. Hari Jumat. Kenapa mesti malam Jumat? Padahal dalam hadis itu dikatakan fi lailatin, malam apa saja, tiap malam baca. Tapi karena tak bisa tiap malam, dipilihnya malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Sayyidul pemimpin, Ayyam hari, bukan ayam. Sayyidul Ayyam, pemimpin hari. Sayyidul Anbiya, Sayyidina Muhammad. Sayyidul Syuhur, bulan Ramadan. Sayyidul Bilad, Makkah. Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Karena tak bisa tiap malam, dibacanya malam Jumat. Malam Jumat pun tak bisa, mati je. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ada orang yang baca Yasin ramai-ramai bisa. Kalau baca ramai-ramai pandai. Tapi kalau sendiri-sendiri lain kata orang, lain kata dia. Orang baca Yasin, dia enggak. Coba baca sendiri. Ya Asin. Kenapa kau baca? Hanya 2. Rupanya baca Latin. Alat zina. Allazina, dia baca alat zina. Karena zal disebut dengan DZ. Salah baca. Maka belajarlah. Datang ke pesantren. Datang ke tuan guru. Datang ke qori kita tadi yang baca Quran. Dengarkan hurufnya baik-baik. A'uju. Apa pula ju? La itu. La. Za. Ja. Wa. 4 ni tak boleh sama. A'uju. Ju juga lagi. Julurkan lidah. Sangkutkan ke ujung gigi. A'udhu. A'udhu. Permisi Ustaz. Mau kemana? Menjemput gigi tinggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka belajar. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Baca Quran tiap hari, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Maka kalau akidahnya benar, ibadahnya juga benar insyaallah. Inilah yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Di setiap kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal ada pondok tahfiz Quran, support dari pemimpin. Makanya pilihlah pemimpin yang peduli Al-Quran. Pemimpin tingkat pusat, pemimpin tingkat gubernur, pemimpin tingkat kabupaten kota,
pemimpin tingkat camat, pemimpin tingkat RT RW, sampai ke desa. Kalau dia peduli Quran, pilih. Kalau tak peduli Quran, bagaimana mungkin dia peduli Quran? Dia bukan orang yang ikut hidayah Quran. Bagaimana mungkin peduli Quran, sedangkan tak pernah dekat dengan Quran? Oleh sebab itu, maka ini ke depan, akidah benar, ibadah pun juga mesti benar. Rupanya yang pertama kali membawa tahfiz Al-Quran kemari, Ustadz Somad, ada orang Mandailing Natal, belajar di kota Makkah, mengamalkan ilmunya di Makkah, hafal Al-Quran, hebat qiraat, balik mengembangkan tahfiz Quran. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tapi kemudian kembali lagi ke Makkah, dimakamkan di pemakaman Ma'la yang ada di dekat Masjid Jin. Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, pergi ke Masjid Jin, sholat di sana, terus keluar dari Bukit Marwah, terus jalan kaki ke atas, jumpa Masjid Jin, terus lagi ke atas, ada pemakaman Ma'la. Ternyata ada orang kampung kita yang menjadi ulama besar, dimakamkan di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulama besar dari Banten. Siapa namanya? Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten. Ada juga makamnya di sana. Ziarah ke sana. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya tak hafal doanya Pak Ustaz. Gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ditanya kawan, apa yang kau baca? Terserah aku lah, apa kau tanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum. Tak juga bisa. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa in khatimul Qur'an, yang paling afdal, yang paling bagus menurut mazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, paling bagus dikhatamkannya sekhatam Quran, dihadiahkannya pahalanya kepada ayahnya, datuknya, moyangnya, yang paling bagus sekhatam Quran. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, bacalah hatinya Al-Quran. Yasin, iqra'uha ala mautakum, bacakan pada orang mati. Tak juga sanggup baca surat Yasin, maka Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, inna lillah. Ulama besar berkorban harta nyawa di Makkah, balik ke tempat kita, membacakan Al-Fatihah pun tak mau. Maka tadi pagi saya datang ke makam Tuan Guru, saya baca Fatihah Qul Huwallah 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena satu Qul Huwallah sepertiga Quran, baca 3 kali, maka sepertiga, macam hatam Quran. Qul bil falak sekali, Qul nas sekali, Al-Fatihah sekali, awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat. Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila syaikhuna wa alimuna, ila syaikhina wa alimina. Sampaikan pahala bacaan kami pada Tuan Guru kami, Syekh Mustafa Husain Nasution, ya Allah, wa ala ali baitihi wa zurriyatihi. Sampaikan pada keluarganya, anak cucu cicitnya, wali kafatil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, min masyariqil ardi ila magharibiha. Doa itulah yang akan menolong kita. Ini semua ibadah-ibadah. Syahadat sudah, salat sudah. Salat di mana? Masjid. Laki-laki salat di masjid. Kalau ada laki-laki salat di masjid, laki-laki soleh. Tapi kalau laki-laki salat di rumah, laki-laki solehah. Balik dari sini, beli telekung di pasar Penyambungan, bungkus pakai koran, kasihkan ke laki. Bang, ini ada oleh-oleh dari Ustadz Somad tadi. Ah, kenal dia sama aku? Iya, kata dia. Kirim salam dia sama abang. Oh iya pula. Dibuka. Kenapa aku dikasihnya telekung? Kata dia, abang laki-laki solehah. Karena sembahyang di rumah. Sholatlah di masjid. Masjid kita cantik, besar, megah, mewah. Maka datang ke masjid. Mewakafkan tanahnya, mengalir pahala. Membayarkan imamnya, mengalir pahala. Angkat imam tahfiz hafal Quran dari maghrib ke isya mengaji. Matikan TV, matikan HP, anak-anak ke masjid. Pergi ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ayah tak ke masjid? Ayah udah dewasa. Tak bisa begitu. Memandikan anak ini tidak macam memandikan beruk. Kalau memandikan beruk, ikat pakai tali, masukkan dia ke kolam, kita tonton dari jauh. Tapi kalau memandikan ini macam memandikan kuda.
dimasukkan ke sungai, kadang kita basah, dia tak basah. Karena kuda liar. Makanya heran saya kalau ada orang nawari saya, Ustadz kalau mau gemuk minum susu kuda liar. Gimana kau memerahnya? Di kantor bupati deh. Sedang kuda jinak aja kita naik dilompatkannya. Kuda liar pula, nampak betul bohong. Kalau bohong janganlah macam itu, saya bilang. Sapi punya susu, kuda liar punya nama. Ini tak betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bohong, jangan dusta. Ibadah berbanyak kepada Allah, anak-anak dibawa. Berikut ini pemencetan tombol oleh Bapak Gubernur. Deklarasi Maghrib mengaji disaksikan oleh Kepala Kanwil Kantor Kementerian Agama, diliput oleh para media pers, wartawan, cetak dan elektronik. Habis baterai. Maghrib mengaji. Alhamdulillah sampai sekarang maghribnya mengaji, anak-anak tak ada mengaji. Anak-anak di mana? Semuanya berperang di warnet. Ustaz Somad, tolonglah doakan anak saya ini bawakan air. Air itu apa nih? Doakan anak saya sakit. Sakit apa? Kecanduan game online. Gimana doanya? Tak pernah kami belajar di Al-Azhar Mesir. Ya Allah, Allahumma shfi mardana min game online. Tak tahu saya itu doanya. Yang membelikan anak ini HP siapa? Saya, Pak Ustaz. Yang membelikan dia paket siapa? Saya, Pak Ustaz. Yang membiarkannya main game online siapa? Saya, Pak Ustaz. Sekarang kecanduan yang salah siapa? Ustaz. Apa gua aku salah? Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini tanggung jawab kita. Ibadah anak ini kita jaga. Ini momen ulang tahun, coba kita berpikir sejenak. Kapan kita terakhir membangunkan, mengetuk pintu anak sembahyang subuh? Nah, beruntung betuah yang sudah mengantarkan anaknya ke pondok pesantren Al-Mustafawiyah. Tadi saya sholat subuh berjamaah dengan mata kepala saya sendiri. Mereka melimpah ruah sampai ke belakang. Ibu, anak, ayah, orang tua di kampung halaman saya. Enak saja dia punya anak. Tinggal dia antar. Dia kirim uang kuliah. Dia kirim uang sekolah. 1000 anak digratiskan. Siapa dia? Anak ustadz, anak ulama, anak yatim, anak fakir miskin, anak 3 in 1. Apa maksudnya? Kalau 3 adik-beradik sekolah, yang 1 gratis. Mantap. Luar biasa. Anak-anak ini ibadahnya terjamin. Subuh dia pergi. Jangankan ibadahnya, kepalanya pun terjamin. Anak-anak di Mustafawiyah, jangankan kakinya, kepalanya pun terjamin. Terjamin apa? Memakai sorban sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya waktu di Makkah, duduk di lobi hotel, datanglah anak muda. Ustaz Somad, ya, mau kami bawakan ke majlis Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Oh, maulah. Saya lama betul ingin ke sana. Rupanya yang membawa saya ini alumni Al-Mustafawiyah. Masya Allah. Orang susah mau ke sana. Dibawakan mereka saya ke dalam. Berjumpa dengan Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Hasan Al-Abbas Al-Maliki. Diberikan pula saya sorban. Dipasangkannya saya sorban. Besar. Itu yang fotonya banyak di internet. Pakai sorban. Begitu saya tengok di kaca, hilang hidung saya. Bukan saya mengejek, tidak. Kenapa Ustaz tak pakai sorban? Ustaz kan sudah dikasihkan sanad silsilah bersorban. Ustaz berarti tak mengamalkan. Saya amalkan, tapi saya ini orangnya kepanasan. Makanya saya pakai peci yang pakai pelobang AC2. Tapi pakai sorban itu sunnah. Saya ingin menceritakan anak-anak yang pakai sorban, tuan-tuan guru yang pakai sorban, istiqomah sunnah Nabi Muhammad. Kenapa mereka pakai burdah warna hijau? Hijau burdahnya, hijau sorbannya. Karena Nabi memakai sorban berwarna hijau. Pakai sorban ibadah, pakai sorban warna hijau ibadah. Ustaz kenapa pakai putih? Ini hadiah dari Mustafawiyah. Pesantren Mustafawiyah Purbabari. Saya pakai pas ceramah. Ustaz tamat purba ya? Enggak. Kenapa pakai itu? Aku ceramah sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah terjamin.
maka jamin ibadah. Betapa bertuahnya ibu yang ibadahnya terjamin. Kenapa? Bapak malam tadi membangunkan, diambilnya air, dipercikannya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru honeymoon bulan madu kemarin, wake up my darling. Wake up my honey. Wah, dibentang ibu tulah sajadah. Apa judulnya malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah. Majulah si abang. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Bang, setahu kami dulu waktu itikaf di Masjid Al-Mustafawiyah Purba Baru, itu tuan imam tuh bacaannya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Abang kenapa tak berbunyi? Mohon maaf Adinda, kebetulan kau dapat imam silent. Aku kan tak tamat Purba. Aku cuma tamat SMA. Habis itu aku kuliah di UGM, di ITB, di IPB. Aku tak pandai macam yang... Itulah makanya kalian cari suami yang tamat Mustafawiyah. Jadi dia bersuara. Tapi walaupun tak berbunyi, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, di zaman edan ini masih ada suami yang membangunkan istri bangun malam tahajud. Aku bersyukur ya Allah. Tetanggaku sebelah suaminya balik dalam rangka mabuk. Mulutnya bau kamput, bau hantu. Suamiku pulang dalam membangunkan aku imam sholat tahajud. Bersyukur aku ya Allah. Sudah kau kirimkan seorang imam. Masalah dia berbunyi tak aku permasalahkan. Insya Allah nanti lama-lama berbunyi juga. Apa itu ibadah? Bapak-bapak yang hadir hari ini, coba merenung sejenak. Kapan terakhir membangunkan anak? Kapan terakhir mengontrol bacaan istri? Kapan terakhir mengontrol bacaan keluarga? Habis maghrib, matikan HP, matikan TV, matikan cabut stop kontak, panggil anak, panggil istri, panggil ponakan, panggil kawan, panggil tetangga. Baca. Istri, baca apa? Yasin, apa Yasin? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak baca. Amma yatasaalun ya, baca. Amma yatasaalun. Aku baca apa? Alif dia ta ya, alif dia ta alif bawa di depan o a i u. Kau baca Iqra, baca a bata babata tabata sabah. Baca. Baca. Begitu selesai, dia tanya, "Papa, waktu Isya dah masuk." Aku balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kita ini mengontrol. Ini namanya ibadah. Itulah yang dibacakan qari kita tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakat. Kami bukakan barokat minas sama dari langit, wal ard dari bumi. Kami bukakan barokat dari atas langit, turun hujan, tumbuh tanam-tanaman menghijau karet. Kami turunkan dari bumi, keluar ikan mas, keluar. Kenapa ikan mas yang Ustaz ingat? Itu yang kumakan semalam, holat namanya. Wah, kairotan, sedapnya. Oleh sebab itu maka dari bawah turun rahmat, dari atas turun rahmat, maka ibadahnya mesti baik. Jangan lupa dalam ibadah itu adalah otaknya ibadah, sumsumnya ibadah, sulbinya ibadah, doa mukhul ibadah, doa otaknya ibadah. Oleh sebab itu jangan lupa setiap ibadah ditutup dengan doa. Termasuk saya, doakan saya, request, Ustaz, kami mau ke Mekah Pak Ustaz. Ustaz mau titip apa? Doakan saya di Multazam, doakan saya di Bir Ali, doakan saya di atas Bukit Sofa, doakan saya di atas Bukit Marwah, doakan saya di Hajar Aswad, doakan saya di Hijr Ismail. Apa doanya Ustaz? Matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Itu aja Ustaz. Ya, tak ada doa lain. Tidak, hanya satu saja. Ustaz tak minta titip ceret kuning, udah ada di rumah. Ustaz tak minta titip tempat celak, sudah ada di rumah. Ustaz tak minta titip batu, udah ada sebesar ini. Yang ku minta cuma satu saja, mati. Maka kita senantiasa mendoakan. Doakan Sumatera Utara. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Sumatera Utara pemimpin yang adil ya Allah.
La tusallin alaina. Jangan kau angkat penguasa kami. Man la yakhafuka. Orang yang tak takut padamu. Wa la yarhamuna. Dan tak sayang pada kami. Tak takut pada engkau. Tak sayang pada kami. Komplitlah penderitaan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini, insyaAllah. Amin. Tapi jangan cuma doa. Jangan cuma doa. Berdoa bukan main. Ya Allah. Ya Allah. Kena sebar 300.000 selesai. Jangan kau jual akidahmu, kau jual keyakinanmu, kau jual doamu. Tapi insya Allah di Mandailing Natal kalau datang serangan pajar, money politik, pilih aku nanti ini 100.000, tak mempan 200, bawa duitmu kalau cuma 200, 300, pergi kau jauh dari sini. Kalau 1 juta, istikharah nih. Banyak ini. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Jangan karena disunat babi jadi halal. Apa semua hukum makan babi Pak Ustadz? Haram. Kalau babinya disunat, halal. Tak bisa. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan hak yang batil. Jelas-jelas tertulis rumah makan B2. Singgah juga dia situ. Itu tak boleh kau makan di situ, haram. Aku tak ada makan dagingnya, Pak, kuahnya aja sedikit. Tak bisa. Maka kalau sudah bercampur kuah dengan babi, maka kuahnya itu pun juga haram. Saya tak nyambung, Pak Ustaz. Memang kalau udah siang nih, payah nyambung. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mesti cerdas. Apalagi ini masalah kepemimpinan. Mereka yang akan mengatur APBD kita, mereka yang akan mengatur masjid kita, mereka yang akan mengatur urusan negara, maka pemimpin-pemimpin haruslah dipilih, memilih ibadah, memilih pemimpin itu pun juga adalah ibadah. Maka jangan sampai salah dalam beribadah. Pertama, akidahnya mantap, yang kedua ibadah, yang terakhir akhlak. Sholat rajin, puasa rajin, ke Makkah 2 kali, utang tak bayar. Dibawa duit orang, dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah, zaduka haram, karena kau selalu makan duit haram, tak ada akhlak. Jurusnya apa? Cap tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Jurusnya apa? Cap gayung, cedok sana, cedok sana, cedok sana, cedok sana, cedok sana. Habis. Dulu orang cuma makan uang tunjangan. Dia tidak, uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sudut. Haram ini. Ustaz Somad, apa hukumnya kalau saya ambil uang ini? Haram. 100 juta nih Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 apa Ustaz? Ulama tak sepakat maksudnya. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, tak bisa kau tawar-tawar. Kalau sudah sekali haram, haram. Begitu tegasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini namanya akhlak. Ulama kalau berakhlak, maka dia tidak akan gadaikan keyakinannya. Umat kalau berakhlak, tak akan dia jual suaranya hanya karena baju bekas. Baju bekas dibagikan sarung. Kita pun makainya sholat tak khusyuk. Allahu Akbar. Nampak di ujung. Coblos nomor. Kita memilih hanya keyakinan. Karena Allah menyuruh menjaga kekuasaan. Karena Allah menyuruh memilih orang yang adil. Karena Allah menyuruh memimpin yang perhatikan masyarakat. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini penting. Tak ada guna sholat banyak. Tak ada guna puasa banyak. Tak ada guna banyak sedekah. Kalau sampai tidak berakhlak. Qaulan ma'rufun. Cakap yang baik. Wa maghfiratun. Pemberian maaf. Khairun. Lebih baik. Min sadaqatin. Daripada banyak sedekah. Yatsba'uha adha. Tapi suka menyakiti hati orang lain. Anak yatim. Sini sebentar. Kau sudah kuliahkan sampai S1. Kalau kau tak balas budi baik. Ku sipakkan kau nanti. Oh, apa guna kau bersedekah? Tapi jangan pula, alhamdulillah Pak Ustadz, saya ini memang tak pernah cakap kasar sama orang. Sedekah pun tak juga pernah. Haruslah bersedekah. Balik dari sini, cari panti asuhan di Kota Nopan, di Muara Spongi, di Penyambungan, panggil Pak Ketua Panti. Pak Ketua Panti, berapa anak yatim di sini?
Ada 200. Aku keluarkan, aku bawa nasi kotaan. Semuanya, enggak 10 aja. Kebetulan yang kita bawa 10 bungkus kan. Makan kita. Anak kita yang sedang ulang tahun, ajak makan sama anak panti. Diajak anak main-main ke Danau Toba, tak salah. Tapi kalau terlalu banyak kesenangan, nanti dia nuntut terus. Kita ke danau ya, tahun lalu udah. Nah ini ke Bali lah. Jangan kau ke sana, Ustadz aja diusir orang tuh. Sekali-sekali ajak dia ke panti asuhan, makan. Ayah, kemana kita? Adalah tempat mantap tempatnya. Pokoknya pejam aja mata. Nanti sampai buka sana. Amazing. Sampai di sana, tanyanya, di mana nih ya? Ini panti asuhan namanya. Kenapa mereka di sini? Ayah mereka meninggal dunia. Ayo kita makan. Kau pun kalau macam-macam, ditinggalkan kau sini. Menengok anak yatim menyuap makanan, terbayang anak kita. Menyapu kepala anak yatim. Hari ini kepala anak yatim ku sapu, besok pagi boleh jadi kepala anakku disapu orang karena aku tadi malam mati tersakratul maut. Jangan terlalu bangga. Saya sudah sehat, Bosan. Medical check up tak ada apa-apa. Turun dari rumah sakit sehat, tabrak mobil mati. Umur ini kuasa Allah. Habis ceramah, makan kami sama ketua masjid di Riau. Aku Pak Ustadz baru pulang dari rumah sakit Mahkota Hospital Malaka. Kata dokter mesti dibelah urat kaki naik ke atas, namanya bypass. Jalan tol tuh Pak. Kalau Bapak tidak mau bypass, Bapak akan mati 3 bulan lagi. Udah berapa bulan Pak? Udah 1,5 tahun, tak mati-mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi ada yang dikatakan tak mati, malah mati. Minum kopi, mati. Loh, minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna diminum. Mati deh. Oleh sebab itu, yang penting akhlak kita jaga baik. Inilah yang akan ditolong. Man qata'a sidratan. Siapa yang memotong sebatang pokok sidir daunnya lebar, tumbuh di tengah gurun pasir. Ada binatang di bawah bernaung, ada orang musafir bernaung di bawah. Tiba-tiba datang dia di bawahnya kampak, tak ada angin, tak ada hujan. Pam, pam, pam. Maka apa kata Nabi? Man qata'a sidratan. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka jahanam. Kenapa memotong pohon? Kalau memotong pohon saja sebatang disungkurkan, apalagi memotong sampai 2 hektar. Tangan saya tak pernah motong. Tak pernah megang kapak tangan. Kau memang tidak, tapi tanda tangan kau. Sedangkan potong pokok kayu dihukum Allah, apalagi memotong rezeki orang, memotong kekuasaan orang, memotong hati orang. Maka bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pula kencing. Maaf. Ada lubang tanah di bawah pokok kayu itu, ada lubang tanah. Tengok kiri kanan tak ada orang, kencing deh. Kencing di lubang tanah. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Itu akhlak. Solat kau hebat, puasa kau hebat, tapi kau kencing di lubang tanah. Kenapa tak boleh? 2 alasan. Yang pertama, lubang tanah masakinul jin, tempat jin hantu. Maka banyak orang diganggu jin. Rumah jin dikencingi. Yang kedua, kenapa? Di dalam lubang tanah ada anai-anai, ada serangga, ada semut. Mereka sedang walimah. Tiba-tiba datang banjir bandang. Bayangkan, di dalam lubang tanah ada semut, ada serangga, ada aneh-aneh yang sedang pilkada. Mereka sudah pasang baliho 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba datang banjir bandang, hancur semuanya. Lengkap dengan angin puting beliung. Pernah tak kita memikirkan sampai sehalus-halus itu di dalam? Ini akhlak. Datang seorang membawa pisau. Dengan kambing digeretnya. Ditumbangkannya kambing itu ke lantai. Dipijaknya kepala kambing, diasaknya pisau. Jangan khawatir, saya pakai celana panjang. Saya tahu banyak yang khawatir.
Diasahnya pisau. Diasahnya pisau dia kata, oh biasa. Marah Nabi. Kata Nabi, aturidu antu bitahat mautaden. Apakah kau mau membuat mati kambing itu berkali-kali? Tak boleh mengasah pisau di mata kambing. Pucatlah kambing menengok mata pisau. Kalau kambing saja tak boleh diteror, apalagi bupati. Kalau kambing saja tak boleh diteror, apalagi ustadz yang mengaku gila meneror ustadz. Tak boleh. Kalau ustadz aja tak boleh teror, apalagi suami. Suami diteror. Bang, abang kalau mau keluar kota begitu, tapi kalau macam-macam. Ini akhlak. Ini akhlak. Masya Allah. Oleh sebab itu tiga-tiga ini mesti ada. Akidahnya mantap. Ibadahnya mantap. Akhlaknya mantap. Siapa itu? Orang yang sedang berulang tahun ke-19. Dia adalah Mandailing Natal. Saya masih ingat waktu umur 19. Kalau pejamkan mata saat aku berumur 19. Oh, sedang ganteng-ganteng. Bayangkan Bapak Ibu lah waktu saya 19. Sedangkan sekarang aja yang sudah lisut peot tua ini. Tengok komen-komen di FB. Jadikan aku yang kedua ganteng. Apa lagi waktu 19 dulu? Entahlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka umur 19 Mandailing Natal, remaja belia. Kalau kuliah dia baru semester 2. Anak semester 2 biasanya sepeda motornya knalpotnya digunting. Makanya remnya juga harus kencang. Karena ini sedang laju-lajunya. Anak-anak umur 19 kalau gadis bedaknya sedang tebal-tebalnya. Hati-hati panas luntur. 19 sedang hobi-hobinya bermakeup. Cantik nggak ya? Cantik nggak ya? Nah, ingat, kau cantik bukan karena makeupmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, tapi kau cantik karena kecantikan dari dalam. Apa namanya? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Saya mulai jam 11, sekarang pas jam 12. 3 judul, 12. Saya sangka tadi di tengah panas terik ini paling kuat ini 30 menit. Habis 30 menit banyak yang cabut. Rupanya tak beranjak. Ketika ditanya nanti, kau kenapa tak bergeser tempat duduk tadi untuk panas? Macam mana geser orang ramai ini? Bukan karena itu. Tak bergeser karena keyakinan bahwa mendengar ceramah adalah ibadah. Jangan lupa hari Rabu malam Kamis kedua hadiri pengajian si kitab Sahih Al-Bukhari yang sudah dibuka langsung oleh Dr. Ismail Zain dari Makkah Al-Mukarramah, sekarang dilanjutkan oleh alumni Al-Mustafawiyah. Lanjutkan ngaji. Saya di Pekanbaru tak sanggup baca kitab Sahih Bukhari. Setiap hari Senin malam Selasa tanggal 19 nanti membaca kitab Arba'in Nawawi tipis. Arba'in Nawawi isinya 40 hadis, tapi di Mandailing Natal di Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah yang dikaji Sahih Bukhari. Berapa hadisnya? 7.275 hadis. Abdul Somad cuma mengkaji 40 hadis. Itu pun baru hadis ke-11. Di Mustafawiyah Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari mana? Gurunya Malik bin Anas. Malik dapat dari mana? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dari mana? Dari Al-A'raj. A'raj dari mana? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersambung sanad tuan guru Mustafawiyah sampai ke Imam Al-Bukhari, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiri, mengambil barakah. Kitab paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Al-Bukhari. Ada di sini. Andailah Mustafawiyah ini dekat dari Pekanbaru, saya akan bawa anak-anak murid jamaah untuk ikut mengambil barakah majelis Sahih Al-Bukhari. Ngaji, ngaji, ngaji. Akidah yang sudah kuat mesti dijaga, insyaAllah. Amin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Isi pertemuan kita ini adalah tausiah, zikir, doa. Jangan dulu bubar.
كتاب الله قلبي صار حي.